kan grojokannya posisinya di sebelah sini arahnya ini kan ya space lah. Jadi kalau misalnya ngumpul-ngumpul tuh bisa di sini. Ya, kan ada kayak tutupan tuh kan biar sama-sama. tapi ini tutupnya nggak full lah, paling kalau puting ini nah ke atasnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang ada di Ambarawa, Jawa Tengah. Jadi tepatnya itu apa sih? Deket Gua Bunda Maria. Ya, nah gitu ya. Saya sih kurang tahu ya. Cuman sudah lama sekali sih saya pernah sih hanya melewati aja. Yang terkenal dengan apa? Sate kelinci ya. Nah, sayangnya dengan apa ya, makanan sate kelinci saya bukannya nggak suka sih, cuman nggak sampai hati mau makannya itu. Oh ya teman-teman ya, sorry ya, kondisi fisik saya ini kayak agak kurang, memang kurang istirahat sih ya. Jadi ceritanya itu kemarin kita perjalanan ke Ambarawa sampai sini tuh sore mau maghrib ya, berangkat siang jam 11 siang kita berangkat dari Sidoarjo lalu ke Ambarawa. Nah setelah itu kita ngobrol layaknya seperti sahabat pena. Wah, apa itu sahabat pena? Itu sahabat sudah kenal lama banget. Mungkin beliau sudah kenal dengan saya lama ya, karena dari channel YouTube ya. Akan tetapi saya kan belum mengerti beliau, karena di percakapan WA juga foto profil juga bukan foto bapak ya. Nah gitu ya. Nah, sehingga asik ngobrol sampai jam 11 malam. Nah, dari 11 malam sambil diskusi dengan putra beliau rencananya bagaimana itu ya. Nah setelah itu sudah akhirnya untuk menghemat waktu, bukan menghemat sih, apa sih namanya, untuk kejar desain. Nah, itu malam itu langsung saya desain dua pilihan. Yang pertama sesuai kemauan owner bagaimana, yang kedua inspirasi saya bagaimana, karena harus ada pilihan. Soalnya menurut saya pada saat owner maunya sebelah sana itu teman-teman ya, itu kan ada meja biliar. Nah itu rencananya itu mau dikasih dinding, akan tetapi setelah kita buat 3D itu kurang baik. Nah akhirnya saya rubah-rubah gambar, terus sambil apa, tim-tim Trisnokoi tengah malam pada main biliar ya, mungkin seneng ya karena beberapa tim kita itu kan hanya sibuk kerja aja. Nah, pada guyonan main biliar sebisanya. Nah di situ saya sempatkan untuk desain. Saya desain itu mungkin saya istirahat itu baru jam 3 ya, 3 malam ya, 3 pagi. Nah setelah itu saya istirahat. Pagi suara sudah berisik sekali, bongkar-bongkar ini, terus berbobok, suaranya kan berisik teman-teman ya, sehingga pagi kita sudah bangun, lalu lanjut diskusi lagi dengan bapak, karena bapak siangnya harus berangkat kerja. Nah ini tadi belum 30 menit lah saya selesai desain semua, pemipaan, alur apa itu udah pokok harus selesai, karena ini tukang sudah langsung kerja gitu ya. Nah habis ini tugas kita tinggal cari toko material terdekat gitu aja ya. Oke teman-teman ya, kita
sini kita bahas rencana kolamnya. Nah ini ya, nah ini ada kolam lama milik beliau. Jadi ini ceritanya ini pada waktu ini lockdown. Nah, pada saat lockdown itu pekerjaan Bapak kan mohon maaf saya sebut Bapak, beliau ini kan juga dosen teman-teman ya, dosen di salah satu universitas di Semarang. Nah itu kondisi lockdown kan pada sekolah ini apa namanya online, nah, daring. Wah, setelah itu beliau banyak nganggur di rumah, akhirnya bikin kolam ikan koi apa adanya. Nah ini dibimbing dengan teman beliau juga punya dealer ikan di sekitar Ambarawa, cuman betul-betul saya lupa ya dealernya apa namanya semalam. Nah itu bikin kolam koi, terus bikin ini kandang burung ya. Nah ini orang Jawa bilang manuk emprit. Nah, emprit apa ya guys, pokok manuk emprit lah. Nah itu lalu sana juga ada tanam-tanaman lah, pokok pada intinya itu bekerja di rumah, banyak waktu luang, akhirnya bikin kesibukan. Nah ini kolam yang lama ini sekitar 1 meter, panjang kesininya 6,5 meter. Nah ini chambernya beliau di luar dugaan, chambernya terlalu kecil. Nah ini awalnya enggak pakai chamber, saya yakin hanya pakai itu ya, yang styrofoam itu ya. Nah akhirnya dibuatkan chamber ini tambahan, ini sudah kelihatan jelas sekali kalau ini tambahan. Nah untuk BD juga sepertinya nggak ada, cuman ada dari samping itu aja ya, nggak apa-apa ya, ini apa ya, otodidak ya. Nah, kalau saya mohon maaf kalau hanya bikin kolam-kolam seperti gini, ini biayanya tidak tinggi teman-teman ya. Tapi kalau sudah spek kolam ikan koi, apalagi terlebih seperti kita, seperti teman-teman kita yang lain, kontraktor kolam, itu kan harus benar-benar memperhitungkan kualitasnya kan begitu ya, speknya nggak boleh diirit-irit. Nah oke teman-teman ya, ini rencananya kemarin kita sudah deal tadi pagi, akhirnya Bapak setuju dengan desain saya. Ini chamber saya taruh sini, yang awalnya sini minta dinding terus chamber, kan kelihatan kurang bagus ya. Nah akhirnya chamber saya taruh di sini 110 cm lebar, panjang 6,80 meter. Nah terus yang itu jalan ini itu juga kita uruk. Nah nanti nggak naik turun seperti itu, jadi nanti flat semua. Nah setelah ini sudah, untuk kejar gravitasi ya, beliau kan maunya chamber ada dinding setinggi garis putih ini ya. Nah nanti chambernya setinggi itu, jadi yang pertama untuk pengganti dinding yang rencananya mau dipasang dinding itu ya, kita buat chamber. Nah segi positifnya lagi itu backwashnya tinggal cabut aja, kolamnya lebih dalam, lantai kolam sama lantai chamber lebih dalam lantai kolam gitu ya. Kalau hitungan saya tadi di gambar itu lebih dalam lantai kolam 60 cm, 60 kan nanti kena cer 20-40. Nah gitu ya, 40 cm. Setelah ini sudah 110 buat chamber, ini ada space lagi 50 cm. Nah ini sengaja saya buat supaya apa, kolam ini kan nanti setinggi ini teman-teman ya, 120, pengerjaan 1,5 meter, nanti airnya 120, nanti ada kaca lebar di sana, jadi nanti view dari depan itu kolam ikan koinya kelihatan ada kacanya. Terus
view dari atas, nanti bisa di atas sana yang ada pot bunga itu. Nah itu nanti view dari atas. Kalau view dari atas kedua, ini perumpamaan chambernya kan lebih tinggi 70 cm teman-teman ya. Nah nanti ini saya kasih space 50 ditambah dinding kolam 65, ada space 65 cm. Ini bisa buat duduk gini. Nah iya kan. Nah umpama itu kolam bawah, kita duduknya di sini bisa. Kalau mau lesehan di sebelah sana itu ya. Nah itu untuk lesehan. Jadi kalau untuk melihat ikan sambil duduk di atas chamber nanti ya kurang lebih seperti ini. Cuman ini nanti kan naik di atas ini. Nah, naik. Jadi dinding kolam nanti setinggi ini teman-teman. Nah, setinggi ini. Jadi kacanya nanti lebarnya 4,5 meter. Kita pakai 12 mili laminated kali 2 tempet ya. Ini kita gali, insya Allah besok ini sudah mulai. Ini bongkar, diflatkan gitu ya. Nah ini bapak ini benar-benar hobi dadakan teman-teman karena COVID ya. Jadi sampai hari ini juga belum mengerti ikan koi SQ itu bagaimana. Kemarin ikan yang di sini lumayan banyak ya. Sudah kita pindah di kolam yang lainnya. Ini kalau seandainya ini rumah saya atau terkena itu loh penghobi yang sudah level virusnya tingkat dewa. Itu sepanjang ini teman-teman pot ya. Sampai itu ada tong warna pink atau warna apa itu, merah ya, merah agak muda. Itu kalau dibuat kolam flat gini kayaknya keren banget. Yang sebelah sini chamber full, jadi full lesehan. Jadi kalau dihitung itu bisa ketemu 7 meter kali 8 meter. Wah harusnya top banget itu. Tapi ya beliau itu hanya seneng-senengan teman-teman ya, seneng-senengan. Terus berkaca dengan pekerjaan ini. Terus beliau juga nyoba lagi bikin di belakang rumah, tapi hasilnya tetap kurang maksimal, sehingga alhamdulillah untuk buat kolam ikan koi dengan spek yang benar-benar kebutuhan ya, kebutuhan untuk kejernihan air, untuk filternya bagaimana, itu sudah akhirnya dipercayakan dengan tim Trisno Koi gitu ya. Oke teman-teman ya, sekilas apa ya, update ya. Update ini bukan update pekerjaan bisa, atau update sekarang Trisno Koi di mana gitu ya. Sekarang kita ada di Ambarawa, tepatnya di dekat Gua Bunda Maria gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.